Perkenalkan nama saya Bunga Rizal Susanti dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2003 dengan NIM 11S23052. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah code di mana tujuan dari presentasi ini untuk lampiran code tadi merupakan salah satu tugas dari praktikum keempat dasar pemrograman, yaitu mengenai si pembentukan pecahan. Jadi di sini saya sudah menampilkan code yang sudah saya buat, dan di sini saya akan menjelaskan baris per baris fungsi-fungsi dari code ini, dari baris per baris. Jadi di sini yang pertama ada di baris satu dan kedua ada sedikit komen atau sedikit penjelasan di sini, yaitu ada ini fractional data type definition. Lalu di baris kedua ada fractional numbers are numbers expressed by a verb or numerator and denominator where a and b are whole numbers. Jadi yang artinya itu di sini maka ada pendefinisian terhadap tipe data yang baru. Jadi contohnya kan tipe data itu ada banyaknya banyak kayak integer, string dan lain-lain. Nah, di sini akan membentuk tipe data yang baru, yaitu tipe data pecahan. Di mana tipe data pecahan ini terdiri dari dua, uh, yaitu A dan B, atau biasanya itu A per B, di mana A-nya jadi pembilang dan B-nya jadi penyebut. Lalu di sini baris ketiga, ini adalah untuk pendefinisiannya tadi, yaitu pecahan sama dengan pecahan butuh kurung A, 2.2 in, B titik 2.2 in, tutup kurung verifying. So, jadi artinya itu bahwa pecahan ini tadi terdiri dari dua, A sama B, yang sama-sama integer juga, dan A itu pembilang, dan B itu adalah penyebut. Lalu lanjut di baris kelima, di sini sudah masuk ke selector realization atau realisasi selector. Di sini ada dua fungsi, dan fungsi yang pertama itu adalah temp. Jadi temp ini yaitu fungsi yang to return the value of the numerator A of the fraction P. Artinya itu untuk mengambil nilai pembilang dari suatu pecahan P. Jadi yang didefinisikan sebagai A. Ini di baris, lalu di line ketujuh ini ada pendefinisian bahwa PMP ini nanti akan menerima tipe data pecahan dan akan mengonversinya atau mengembalikannya ke tipe data integer. Lalu di baris ke-8 ada PMP pecahan sama dengan A pecahan. Yang artinya itu bahwa fungsi PMP ini nantinya akan mengambil uh, si pembilang dari pecahan P atau pecahan yang input nilainya ini uh, dari definisikan sebagai A. Gitu. Lalu di line ke-10 ini ada PMP to return the value of the denominator P of the fraction P. Lalu di line ke-11 ini ada pendefinisian bahwa uh, fungsi pen Y ini akan menerima tipe data pecahan dan akan mengonversinya ke tipe data integer. Lalu di line ke-12 ada pen Y pecahan sama dengan B pecahan. Yang artinya bahwa fungsi pen Y ini nantinya akan menerima tipe data pecahan tadi, lalu dari data pecahan itu nantinya akan diambil si penyebutnya yang nantinya akan didefinisikan sebagai B. Lalu lanjut di line ke-14 yang sudah masuk ke constructor realization. Jadi atau disebut juga dengan realisasi konstruktor. Di sini ada satu fungsi yaitu make uh, make 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 P A, B to form a fraction from to integer. Lalu di line ke-16 ini ada pendefinisian dari si fungsi make ini, di mana fungsi make ini akan menerima dua integer, dan nanti dua integer ini akan dikonversi atau dikembalikan ke dalam bentuk tipe data pecahan. Lalu di line ke-17 ini ada code-nya, yaitu make P A B sama dengan pecahan, buka kurung A sama dengan A, B sama dengan B. Jadi di fungsi make ini, fungsinya ini untuk menyatukan dua integer itu sehingga menjadi satu pecahan. Suatu pecahan atau juga bisa disebut dengan menyatukan A dan B yang sudah kita definisikan sebelumnya tadi, di mana A sebagai pembilang dan B-nya sebagai penyebut, dan itu disatukan ke fungsi make ini. Jadi make ini membentuk mereka ke dalam bentuk pecahan. Jadi nanti contohnya itu make itu make 1, 2. Berarti A-nya 1, B-nya 2. Berarti make 1, 2 itu nanti akan uh, dikonversi
dikonversi menjadi pecahan buka kurung A sama dengan 1 disama dengan 2. Lalu lanjut ke di line 19, ini udah masuk ke operator realization. Di sini ada beberapa fungsi, yaitu totalnya ada 4 fungsi. Seperti namanya operator, di sini ada ya operator seperti penjumlahan, pengurangan gitu. Lalu di line ke-20 ada penjelasan bahwa AT P1, P2 itu merupakan fungsi yang berfungsi untuk menambahkan dua pecahan. Jadi contohnya ada pecahan setengah sama sepertiga. Jadi setengah sama sepertiga ini bisa dijumlahkan menggunakan fungsi AP ini. Nah, jadi AP ini nantinya akan menerima dua tipe data pecahan, dan nantinya akan dikembalikan atau dikonversi ke tipe data pecahan juga. Lalu di garis ke-22 sampai garis 27, ini adalah code-nya, yaitu mat P, P1, P2 sama dengan mat G sama dengan pen P1, bintang PNY P2, sama dengan pen P2, bintang PNY P1, I sama dengan PNY P1, bintang PNY P2, J sama dengan G tambah H, in pecahan buka kurung A sama dengan J, B sama dengan I tutup kurung. Jadi untuk operator ini saya menggunakan operator let in. Namun lebih mudah di sini memahami ini. Jadi contohnya itu kita ambil contoh penjumlahan 1/2 dan 1/3. Jadi penjumlahan 1/2 dan 1/3 itu kan harus menyamakan penyebut dulu. Jadi penyamaan penyebut ini bisa juga dengan menyalurkan kedua penyebutnya. Jadi tadi penyebutnya kan 2 sama 3. Berarti penyebut untuk penyebut akhirnya itu 2 kali 3. Itu yang jadi I di sini. Jadi I sama dengan penyebut dari pecahan 1 dikalikan dengan pecahan 2. Oh ya, tapi di sini itu perkalian. Jadi itu keduanya dikalikan, dan itu nanti akan jadi penyebut hasil akhirnya. Lalu untuk pembilangan, itu kita bisa kali silang. Berarti jadi tadi 1/2 sama 1/3. Berarti 1 kali 3 ditambah 1 dikali 2. Berarti, dan itu artinya pembilang pecahan pertama dikali pecahan 2. Itu misalkan jadi G. Lalu pembilang pecahan kedua dikalikan dengan penyebut pecahan pertama itu dimisalkan sebagai H. Lalu nantinya G dan H ini akan dijumlahkan, dan itulah yang akan menjadi pembilang akhirnya. Maka di sini didefinisikan jadi J. Nah, lalu dan dapat kan gimana pembilangnya, gimana cari pembilangnya dan cari penyebutnya. Lalu keduanya ini akan disatukan menjadi bentuk pecahan, yaitu menggunakan fungsi ini, pecahan kurung yang sama dengan J, sama dengan 1. Ini artinya nanti A-nya itu akan jadi J, di mana kita tahu A-nya itu adalah tadi, A itu adalah pembilang, A-nya itu sama dengan J, yaitu G tambah H, dan B-nya itu sama dengan I, hasil perkalian penyebut tadi. Nah, itu menjadi penyebut. Lalu lanjut di pengurangan. Di line 29 ini ada sub P, P1, P2, itu two fraction. Jadi artinya itu sub P ini untuk berfungsi untuk mengurangkan dua pecahan. Lalu di line 30 ini ada sub P, didefinisikan bahwa sub P ini nantinya akan menerima dua tipe data pecahan yang akan dikonversi ke tipe pecahan juga. Lalu di line 31 sampai ke line 36 itu ada mengenai penjelasan bagaimana code-nya untuk pengurangan ini. Sebenarnya sama juga kayak penjumlahan tadi. Bedanya itu karena ini pengurangan, berarti hasil kali dari pembilang pecahan pertama dan penyebut pecahan 2 itu dikurangkan dengan hasil kali pembilang pecahan kedua dikalikan penyebut pecahan 1. Artinya G dikurangkan. Jadi sebenarnya kan G tambah H, karena itu penjumlahan. Jadi pengurangan itu G kurang H. Jadi sama aja dengan penjumlahan sebelumnya. Lalu lanjut untuk perkalian yang dimana fungsinya itu disebut mulp, P1, P2, to multiply two fractions. Jadi untuk mengalihkan dua pecahan. Kemudian 39 ini dikatakan bahwa mulp ini nanti akan menerima dua tipe data pecahan dan akan mengembalikannya ke bentuk tipe data pecahan pula. Akan dikembalikan ke tipe data pecahan juga. Lalu di line ke-40 sampai ke-43, di sini ada mengenai operator atau code-nya untuk perkalian itu. Yaitu ini, di sini menggunakan perkalian langsung aja. Jadi kan untuk perkalian pecahan itu kan tinggal kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Contohnya 1/2 dan 1/3. Berarti hasilnya itu kan ada 1/6.
karena 1 kali 1 per 2 kali 3. Atau contohnya setengah dikali 2/3, berarti 1 kali 2 per 2 kali 3, berarti jadi 2/4. Hmm. Nah, jadi secara logikanya untuk cari pembilang akhirnya yaitu pembilang pecahan pertama dikalikan dengan pembilang pecahan kedua dan untuk penyebut akhirnya yaitu penyebut pecahan pertama dikalikan dengan penyebut pecahan dua. Dan di sini saya juga menggunakan operator Lipkin di mana itu saya definisikan sebagai perkalian pembilang dan H sebagai perkalian dari penyebut. Lalu in make PGH. Kenapa? Make PGH itu seperti yang dikatakan yang penjelasan sebelumnya bahwa fungsi make P ini untuk menyatukan dua eh, yang menyatukan penyebut dan pembilang. Jadi di sini kan kita udah dapat pembilangnya G, penyebutnya H. Kalau disatukan menggunakan fungsi make P ini, berarti make PGH yang sehingga A-nya itu akan menjadi sama dengan G dan B-nya itu akan sama dengan H. G itu siapa? G itu tadi perkalian pembilang dan H itu perkalian penyebut. Lalu lanjut untuk pembagian yaitu disk P1 P2. Dengan Pak ini ada dikatakan bahwa di ini juga akan menerima dua tipe data pecahan yang nantinya akan dikembalikan atau dikonversi menjadi tipe data pecahan pulang. Di line 47 sampai 50 ini itu mengenai penjelasan dari kodenya. Dan untuk pengerjaan pembagian ini itu menggunakan kali silang. Mengapa menggunakan perkalian kali silang? Itu karena kalau setengah dibagi sepertiga, itu berarti yang pikir sama dengan setengah dikali 3/1. Jadi pecahan kedua itu nanti dibalik. Jadi 1/2 dikali 3/1. Nah, karena itu udah bentuk perkalian, berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Dan itu sama aja dengan mengalih silang. Jadi, pembilang dari pecahan pertama dikalikan dengan penyebut pecahan kedua, dan penyebut pecahan pertama dikalikan dengan pembilang pecahan dua. Dan di sini saya juga menggunakan operator let in, di mana G itu didefinisikan sebagai ini, dan H didefinisikan sebagai ini. In, make PGH. Hmm. Hmm. Jadi dengan fungsi make ini, G dan H ini nanti akan disatukan sehingga H nanti akan sama dengan G, G itu tadi pembilang pecahan pertama dikalikan dengan penyebut pecahan dua, dan H-nya sebagai B dan H itu ini. Ini. Lalu selanjutnya masuk di predikat realisasi predikat. Realisasi predikat ini ada dua fungsi. Fungsi yang pertama yaitu if equity. If equity ini nantinya akan menerima dua tipe data pecahan dan nantinya akan dikembalikan ke dalam bentuk bualan atau dalam bentuk true atau tidak. Oh ya, SAQP ini merupakan fungsi untuk mengecek apakah dua pecahan ini memiliki nilai yang sama. Jadi contohnya setengah dan sepertiga ini apakah memiliki nilai yang sama, itu bisa dicek menggunakan fungsi SAQP. Kemudian 55 sampai 58 ini merupakan kodenya. Untuk kode itu menggunakan kali silang seperti pembagian tadi. Di sini saya menggunakan operator if else. Jadi if jika pembilang pecahan pertama dikalikan dengan penyebut pecahan dua sama dengan penyebut pecahan pertama dikalikan dengan pembilang pecahan dua, jika itu benar sama disebut kaliannya, maka nanti akan dicek true. Dan jika salah akan keluar false. Lalu di line 60 ini, yaitu fungsi kedua yaitu isLTP. Fungsi isLTP ini untuk mengecek apakah dua pecahan ini siapa yang lebih kecil nilainya. Jadi nanti LTP ini akan menerima dua tipe data pecahan juga dan nanti akan dikembalikan dalam bentuk boleh ya antara true atau false. Nah, isLTP P1 P2 ini uh, operatornya itu juga tetap menggunakan perkalian silang. Jadi jika pembilang pecahan pertama dikalikan dengan penyebut pecahan dua kurang dari perkalian dari penyebut pecahan satu dikali dengan pembilang pecahan dua, jika itu benar kurang dari, maka nanti akan dicetak true. Namun jika ternyata salah lebih besar atau nanti sama dengan, nanti akan dicetak. Kalau lanjut di 67, ini ada main IO, 68 ada main sama dengan do. Jadi artinya ini misalnya seperti ini. Jadi ada fungsi main yang memiliki tipe data IO. IO itu input output. Lalu main sama dengan do. Do ini ada, itu untuk menyatukan ini semua nantinya. Lalu di line 69 sampai line ke 72 ini sama sama
Kode ini hampir sama, cuma bedanya di sini ada pen 1, pen 2, pen 4. Arti dari line ini yaitu bahwa di sini kan ada read ln. Jadi fungsi dari read ln ini untuk membaca eh, nilai yang akan di input nantinya di standar input gitu. Lalu, dan nilai yang diberikan itu dalam bentuk integer, ini integer, dan nantinya akan didefinisikan sebagai pen 1, pen 2, dan pen 2. Jadi contohnya nanti di standar input itu di input 4, harus ada 4 nilai yang di input. Kalau di sini kan ada 4 dan 4. Jadi contohnya di input 1, 2, 3, 4. Berarti 1 itu nanti akan didefinisikan sebagai pen 1, 2 nanti akan didefinisikan sebagai pen 1, lalu 3 didefinisikan sebagai pen 2, dan 4 didefinisikan sebagai pen 2. Lalu di line 74 ini ada flat P1 sama dengan make P pen 1 pen 1, dan P2 sama dengan make P pen 2 pen 2. Jadi di sini akan dibentuk sebuah pecahan, pecahan uh, melalui ini. Tadi kan sudah didefinisikan siapa yang jadi pen satunya nanti menjadi pen satu. Lalu nanti pen itu akan disatukan menggunakan fungsi make p. Di mana tadi sebelumnya penjelasannya make p AB ini A-nya itu nanti akan sebagai pembilang, B sebagai penyebut. Berarti di sini menjadi A itu adalah pen satu dan B sebagai pen satu. Sehingga nanti pen satu akan menjadi pembilang, pen satu nanti akan menjadi penyebut. Dan di sini akan dibentuk dua pecahan, yaitu P1 dan P2. Lalu di line 77 ada put strn tanda dolar string P1 sama dengan ini plus show P1. Jadi fungsi dari put strn ini yaitu untuk uh, mencetak string ke standar output nantinya. Nah, fungsi dari dolar dan tanda plus ini yaitu untuk menyatukan, kita bisa, jadi sebenarnya fungsi put strn ini untuk mencetak. Contohnya kita bikin strn P1, maka nanti akan dicetak hasil dari P1 ini. Nah, di mana hasil P1 nanti akan ada make P dan satu pen 1 gitu. Namun, jika kita mau menambahkan sedikit string atau kata, kita menggunakan operator ini dan tanda double plus ini. Jadi nanti akan di standar di output ini akan keluar string P1 sama dengan hasil dari P1 ini, fungsi P1. Show P1. Jadi fungsi dari show ini artinya untuk menunjukkan hasil dari P1. Nah, untuk put str dan untuk line ke-78 sama juga dengan itu. Lalu di line 80 sampai 91 ini itu untuk calling beberapa fungsi. Jadi contohnya di line 80 ini calling di P1 P2 function. Nah, artinya memanggil fungsi add P, di mana fungsi add P tadi untuk menjumlahkan. Jadi sini ada put strn tanda dolar add P P1 P2 sama dengan plus plus show AT P1 P2. Tadi kan AT itu merupakan penjumlahan. Jadi di sini kita akan membuat penjumlahan dari pecahan P1 dan P2 yang sudah didefinisikan sebelumnya. Jadi nanti akan tercetak hasilnya. Kita hasilnya itu akan menjadi AT P1 P2 sama dengan ini, hasil dari fungsi ini. Gitu. Nah, untuk line 82 sampai line 91 itu sama juga seperti penjelasan line 80 sampai 81. Bedanya di sini ada beberapa fungsi yang beda dipanggil. Tidak ada fungsi seperti fungsi pengurangan, fungsi pengalihan, pembagian, ini fungsi menguji apakah sama dan atau fungsi yang mana lebih kecil. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya akan mencoba untuk mengcompile-nya terlebih dahulu ya. Aku akan coba compile. Lalu kita akan coba panggil fungsinya. Oke. Dan di sini kita disuruh menginput data yang kita inginkan. Dan sesuai di sini, input datanya itu harus integer kan. Jadi contohnya saya buat 1, 2, 1,5 sama sepertiga. 3. Nah, jadi di sini kan saya sudah input nilai 1. Nilai 1 ini sesuai di sini, berarti nanti akan jadi pen 1. Nah, nilai 3 di sini nanti sesuai di sini akan menjadi pen 2. Gitu. Enter. Nah, ini adalah hasilnya. Hasil yang akan keluar di sini itu akan sesuai dengan fungsi yang kita panggil di bagian ini. Bagian ini. Nah, di sini kita akan
ada memanggil beberapa fungsi sesuai dengan strlen yang kita buat ini. Ada yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sesuai. Udah 8 fungsi yang keluar. Intinya sesuai dengan apa yang kita panggil di sini. Nah, contohnya yang pertama, fungsi pertama yang dipanggil itu ini, strlen ini. Hmm. Fungsi ini tadi kan untuk menunjukkan pecahan hasil dari make ini. Itu ini pecahan A sama dengan 1 B sama dengan 2. Nah, sesuai dari sini tadi, kan yang menjadi pen 1 adalah 1 dan pen satunya adalah 2. Nah, lalu masuk ke lab ini, make P, make pen 1, pen 1. Sesuai dari sini, berarti pen satunya tadi 1, pen satunya 2. Berarti nanti akan jadi make P 1, 2. Di mana A yang nanti akan sama dengan 1 itu akan jadi penyimbang dan B yang sama dengan 2 dia akan jadi penyebut. Nah, sama juga dengan P2. Lalu selanjutnya ada AP P1, P2 sama dengan pecahan ini. AP ini tadi kan adalah penjumlahan. Seperti yang kita tahu bahwa di berarti di sini kan yang jadi pecahannya itu setengah sama dengan sepertiga kan. Nah, kayak yang kita tahu setengah tambah sepertiga kan itu sama dengan 5/6. Dan sesuai dengan itu hasil dari menggunakan code ini A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 6. Begitu juga dengan pengurangannya yang sama dengan 1/6, perkaliannya 1/6 juga, dan ini pembagiannya sama dengan 3/2. Lalu di sini ada is FTP, yaitu untuk mengetahui apakah dua persamaan ini sama. Dan terus tidak kan, setengah sama dengan sama seperti itu kan tidak sama. Jadi sini keluar false. Nah, lalu selanjutnya ada is LTP. Is LTP ini kan fungsinya untuk mengecek mana yang lebih kecil. Nah, untuk mengecek siapa lebih kecil itu kita bisa menggunakan perkalian silang. Jadi tadi setengah sama dengan sama sepertiga, berarti 1 kali 3 dan ada 2 kali 1. Tentu satu kali 3 itu lebih besar dari hasil kali 1 kali 2. Berarti false, karena artinya lebih besar dari. Nah, itu sedikit penjelasannya. Ini saya akan buat contoh lain. Kita buat nol semua. Hasilnya seperti ini. Di mana penyebutnya pembilangnya A, penyebutnya juga pembilangnya 0 dan penyebutnya juga 0 untuk P1. Begitu juga untuk P2. Untuk penjumlahannya 0, pengurangannya 0, perkaliannya 0, pembagiannya 0. Dan untuk ini, apakah keduanya sama? Tentu sama, karena 0 dan 0/0 sama dengan 0/0. Lalu untuk mengecek apakah keduanya siapa lebih kecil, tentu tidak ada yang lebih kecil karena kedua pecahan itu sama. Nah, jadi sekian hasil dari presentasi saya terhadap pembentukan pecahan. Jika ada kesalahan, saya mohon untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.